Ya Arhamar Rahimin, irhamna. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza amma ahadukumun nas falyukhaffif fa inna fihi musaggira wal kabira wad dha'ifa wa dal hajati fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila seseorang di antara kalian mengimami orang-orang, fal yukhaffif, maka hendaklah ia meringankan sholatnya. Fa inna fihi musaghira, karena sungguhnya di antara mereka orang-orang yang ikut berjamaah itu terdapat ada anak-anak kecil, wal kabira, dan juga orang-orang yang sudah usia lanjut, wad dha'ifa, atau orang-orang yang mempunyai orang yang lemah ya, orang-orang yang lemah, wadal hajati, atau juga ada orang-orang yang memiliki keperluan yang penting. Fa idza shalla wahdahu, apabila kalian salat sendirian, munfarid ya, falyusalli kaifa syaa, maka lakukanlah salat itu seperti yang kalian kehendaki. Jadi hadis ini menerangkan kepada kita bahwa apabila kita menjadi seorang imam, bertugas sebagai pemimpin sholat berjamaah, kita nggak boleh egois ya. Tidak boleh egois, kita baca surat seenaknya, ya. Tidak diperhatikan panjang-panjang pendeknya, ya. Kita semaunya ya, membaca surat ya. Karena yang di belakang kita yang ikut berjamaah ini kan kemampuannya berbeda-beda. Fa inna fihi musaghira, ada anak kecil ya. Anak kecil itu kan kalau dibawa berjamaah, semakin lama mereka akan semakin nggak betah, namanya juga anak kecil ya. Semakin lama berjamaahnya mereka akan semakin banyak tingkah ketika sholat dan mereka akan mengganggu orang-orang yang sudah tua. Namanya juga anak yang belum mukallaf ya, belum tamyiz. Di mereka itu namanya kecil, kalau berjamaah itu mereka bercanda. Mereka membuat onar ya, membuat gaduh. Semakin lama berjamaahnya, semakin panjang surat yang dibacanya, ya anak itu akan semakin gak betah gitu. Dia akan mencari pelarian, dia akan mencari hiburan ketika sholat ya. Mungkin dia dengan teman-temannya bercanda. Mungkin dia mengeluarkan suara-suara yang ya, namanya juga anak-anak ya, belum bisa untuk serius. Wal kabira, atau mereka juga di belakang kita yang berjamaah ada orang yang sudah tua. Wad dhaif, dan orang yang sudah lemah. Jadi tidak sama jamaah yang ikut dengan kita. Yang masih muda, tenaganya masih fit, mungkin gak jadi masalah ketika dia berjamaah. Kemudian yang dibaca tuh panjang suratnya, mungkin gak jadi masalah. Tenaganya masih fit, tenaganya masih kuat, masih prima. Membaca surat yang panjang dia masih kuat berdiri lama. Tapi bayangkan mereka ya, yang ikut berjamaah dengan kita, orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua, yang mereka berdiri pun tertatih-tatih. Mereka pun berdiri sudah nggak bisa tegak, namanya orang sudah sepuh ya, wadhaif, dan sudah lemah, tenaganya sudah lemah. Yang mereka tuh pengen segera duduk. Kalau kemudian ada imam yang nggak tahu diri membaca surat yang begitu panjang, kasihan mereka ya, orang sudah tua lanjut ya, mereka kakinya gemetar barangkali, kakinya gemetar.
Maka falyuhaffif kata Nabi, ringankan. Ringankan sholat berjamaahmu, jangan dibikin berat. Khawatir nanti mereka akan ngedumel ketika sholat. Ini panjang banget yang dibaca suratnya itu. Ya, panjang banget yang dibaca itu. Akhirnya mereka kemudian besoknya nggak datang lagi. Wah, besok mah di rumah aja dah. Besok mah di rumah aja sholatnya. Kenapa? Pegel ya, kalau di masjid itu panjang suratnya. Jadi imam itu mesti tahu ya. Menjadi imam itu mesti paham terhadap jamaah yang ia bawahi. Ya sama dengan pemimpin kita. Seorang pemimpin dia harus memahami rakyatnya. Harus memahami rakyatnya. Jangan sampai ada pemimpin yang egois. Makmum ikut imam itu wajib. Ya. Kalau berjamaah imam sujud makmum ruku, atau sebaliknya imam ruku dia sujud, maka tidak sah sholatnya. Kenapa? Imam dijadikan pemimpin untuk diikuti, kata baginda Rasul. Jadi apa yang dilakukan oleh imam wajib dikerjakan oleh makmum, selama makmumnya benar. Kalau makmumnya benar, maka wajib diikuti. Tapi kalau imamnya tidak benar, imamnya tidak benar, makmum tidak wajib ikut. Kita rakyat wajib taat kepada pemerintah, kepada pemimpin, selama pemimpinnya benar. Wajib itu. Kalau kita nggak taat kepada pemimpin kita, dosa hukumnya. Selama pemimpin itu adil dan benar. Tapi selama pemimpinnya itu zalim, kita wajib untuk tidak mengikuti. Atau tidak wajib untuk mentaati. Nah, jika engkau menjadi seorang imam, kata baginda Rasul, idza amma ahadukumun nas, jika engkau menjadi imam terhadap orang-orang banyak, ya, pengikutmu banyak, makmummu banyak, falyuhaffif, hendaklah engkau meringankan. Kau bikin mudah, kau bikin ringan, jangan diperberat berjamaahnya itu. Karena yang ikut kita di belakang itu tentu tenaganya beda-beda. Yang ikut berjamaah dengan kita, mereka kemampuannya berbeda-beda. Yang muda, dia merasa tenaganya fit, nggak jadi masalah, nggak jadi persoalan. Tapi bagi yang tua kan kasihan. Apalagi mereka sudah mudah untuk mengeluarkan air kencing, ya, beser bahasa kita. Namanya orang tua kalau sudah lanjut itu gampang kencing. Bagaimana kalau kemudian dia berdiri, kita paksa untuk berdiri lama, gemetar, akhirnya dia mengeluarkan air kencing, ngompol di sarung, ini kan masalah. Yang sudah lanjut usia ya biasanya menggunakan kursi ya, atau dia duduk, tidak usah dipaksakan berdiri. Tidak usah dipaksakan berdiri. Kalau mampu ya berdiri, nggak mampu boleh duduk. Islam ini mudah sekali ya, tidak membebani, tidak memberatkan. Kalau mampu berdiri, nggak mampu boleh duduk. Jadi orang-orang tua yang sudah sepuh, sudah dhaif, sudah lemah ya, sekiranya dia mendapati imam itu biasanya suratnya panjang-panjang, maghrib misalkan ya, dia baca Al-Baqarah ya. Misalkan nggak sampai selesai sih, katakanlah 50 ayat, itu kan panjang sekali. Dia mau tiru di Masjidil Haram rupanya. Kalau di Masjidil Haram sih memang imamnya juga istibaik, imam yang bagus suaranya. Ya di Masjidil Haram juga ada yang nggak kuat pakai kursi, boleh. Jangan kita belagu ya. Pulang dari pesantren atau kita menjadi seorang yang hafidh ya. Kita menghafal sampai menguasai 30 juz umpama. Kemudian kita didaulat menjadi seorang imam. Kita kemudian sombong ya, kita belagu. Yang dibaca panjang-panjang suratnya itu. Maghrib yang dibaca Ar-Rahman sampai selesai. Rakaat kedua Al-Waqiah sampai selesai. Orang kan ngedumel. Kayak sholat sendirian saja. Perhatikan di belakang itu.
Ada yang kuat, ada yang lemah. Bahkan kata Nabi ada yang wadil hajati. Ada yang punya hajat. Ada yang punya keperluan. Ada yang punya keperluan yang dia segera harus meninggalkan masjid umpama ya, di rumah ada tamu umpama ya, atau di rumah istri lagi sakit misalkan ya, atau dia ingin segera membeli makanan di rumah ditunggu ya, sedang kelaparan. Banyak hajat orang di belakang kita ini. Jadi kita harus mesti tahu diri ketika menjadi imam ya. Tahu diri ketika menjadi imam, jangan sampai kita menjadi imam, kita belagu, kita sombong, kita egois. Siapa suruh ngikutin saya, kalau mau sendiri aja di belakang sana. Ya nggak boleh begitu. Tidak boleh masjid itu ada 2 grup berjamaah, itu nggak boleh. Harus ada 1 grup, jangan sampai ada jamaah grup pertama, jamaah grup yang kedua, masing-masing mengerjakan di waktu yang sama, di tempat yang sama. Ini nggak boleh. 1 masjid harus 1 rombongan jamaah sholat berjamaah. Ya. Tidak boleh kemudian ya, kecuali memang darurat misalkan imamnya salah, katakanlah dia telinganya bermasalah ya. Dari awal sholat dia sudah salah, kita ingatkan. Diingatkan berkali-kali, namanya juga orang yang telinganya bermasalah, nggak kedengeran. Akhirnya kita, kalau begitu memisahkan diri ya. Ini imam sudah nggak layak ini. Imamnya nggak benar ini, kita memisahkan diri. Kalau kondisinya normal tidak boleh, tapi kalau sudah terpaksanya kita harus menghindarkan diri, ya, lah daripada ngikuti dia kelamaan nih, panjang-panjang suratnya, udahlah. Akhirnya beberapa orang memisahkan diri, membuat jamaah yang baru. Ini kan nggak lucu. Ya. Nggak lucu 1 masjid ada 2 rombongan orang berjamaah. Ya walaupun kalau kondisinya darurat boleh. Ya. Makanya oleh karena itu ketika memilih seorang imam itu selektif banget. Harus selektif banget. Bukan hanya dia bacaannya bagus saja. Bukan hanya dia seorang hafidz saja. Tapi juga orang yang memang punya kepribadian. Bukan orang yang sombong. Bukan orang yang belagu. Bukan orang yang angkuh. Ya. Tapi orang yang memiliki kebijaksanaan. Yang saya bawa di belakang ini, jamaah ini berbeda-beda. Ada anak kecil, ada orang yang sudah tua, yang berdiri pun sudah gemetaran barangkali. Ada yang tenaganya lemah itu. Dia nggak kuat berdiri, dia harus segera duduk. Atau wadal hajati, ada orang yang punya hajat. Misalkan dia hajat pribadi ya, dia pengen kencing, dia nahan hadas ya, dia pengen BAB, mules misalnya kan ya. Nunggu imam sampai salam lama sekali, hanya mereka memisahkan diri. Hanya mereka pergi ke belakang ya, ke toilet ya. Tidak sampai nunggu imam selesai. Kenapa? Imam nggak tahu diri. Imam nggak tahu diri. Walaupun bacaannya bagus ya, tartil, tilawahnya juga bagus ya, suaranya indah misalkan. Tetap kita tidak boleh egois. Kita harus memperhatikan yang di belakang kita. Saya kan sengaja untuk menghafal, untuk murojaah. Iya boleh sambil murojaah ya, mengkuatkan hafalan kita. Cari yang panjang-panjang boleh, tapi jangan sampai keterlaluan. Kita harus memilih mana surat yang terlalu panjang, mana surat yang mungkin pas ya. Kalau misalkan subuh ya, cari yang kira-kira pas. Ya, kalau zuhur barangkali asar ya, kita tuh siri kan bacanya nggak diperjelas. Tapi tetap harus yang pendek-pendek yang kita baca. Jangan sampai zuhur, asar bacaannya siri panjang 1 rakaat bisa nyampe 15 menit. Wah. Nanti jamaah ngedumel. Ini yang dibaca surat apa ini? Sampai 15 menit berdiri. Jangan-jangan yang dibaca surat Yasin ini. Jangan-jangan yang dibaca surat Ar-Rahman ini. Al-Kahfi jangan-jangan. 1 rakaat 15 menit berdiri lama. Ya nggak betah. Sementara kita ingin ketika kita ibadah itu menikmati. Menikmati apa yang kita lakukan. Ketika berdiri kita mendengar imam baca surat, kita menikmati.
Ketika ruku kita berusaha untuk menikmati. Ketika sujud kita berusaha untuk menikmati. Tapi kalau kemudian imamnya nggak tahu diri, terlalu panjang sholatnya, sholat yang dia panjang pun yang dibaca terlalu panjang, kita nggak bisa menikmati. Kita nggak bisa menikmati. Yang ada adalah kita ngedumel, kita marah itu, kita menggerutu. Imam ini sombong sekali. Iya, satu jamaah tahu Anda itu hafid, tahu. Tapi ya jangan sampai mentang-mentang hafid kemudian imam seenaknya. Jangan seenaknya Isya sampai yang panjang-panjang. Rokat pertama Al-Isra misalnya kan. Rokat kedua Ar-Ra'du misalnya kan. Panjang-panjang suratnya. Penggal ya. Kalau kita membawakan surat yang panjang Al-Baqarah, Ali Imran atau An-Nisa, kira-kira ya, dikira-kira nih berapa ayat nih? Kalau saya baca nih An-Nisa ngambil 4 ayat kepanjangan enggak ya? Kira-kira ya. Diperkirakan, boleh kita ngambil surat yang panjang, An-Nisa, Ali Imran, ya, At-Taubah, Al-Ma'idah, boleh. Boleh ya, apalagi seorang hafid yang dia sengaja untuk mengkuatkan hafalannya, dia jadi imam untuk murojaah dirinya sendiri. Ya. Mengkuatkan hafalan, dia boleh. Dengan cara dia menjadi imam. Tapi harus menentukan kira-kira nih, saya nanti maghrib akan bawa surat Yusuf misalkan ya. Jangan panjang-panjang dah, 15 ayat saja. Nanti rokat keduanya 15 ayat misalkan. Ya pas lah ya. Ya 15 juga terlalu panjang itu. Terlalu panjang. Yang kira-kira orang gak kedumel. Nanti jangan sampai kita bubar dari sholat berjamaah. Yang ada malah kebencian yang timbul. Kemarahan yang ada. Bukannya kita pulang dari masjid kita dapat pahala, dapat kesejukan, dapat kedamaian. Ini pulang malah jadi masalah. Akan jadi bahan pertengkaran itu tuh. Akan jadi bahan permusuhan, kemarahan. Kan gak asik yang begitu itu. Makmumnya mau negur gak enak. Barangkali dia seorang yang hafid, dia kiai, dia ulama, dia ustadz misalkan. Lulusan pesantren. Mau negur-negurnya bagaimana gak enak. Sementara dia orang awam ya. Tetapi kalau menuruti dia pegel juga. Kan dilema. Yang seperti ini akan menjadi prahara. Orang akan malas ke masjid. Sedangkan kita tuh ingin ya. Meraup masyarakat sebanyak-banyaknya untuk bisa datang ke masjid. Agar masjid bisa ramai. Masjid bisa hidup. Bisa makmur dengan sholat berjamaah. Tapi kalau di dalamnya penuh dengan masalah. Imamnya egois. Imamnya nggak tahu diri. Imamnya sombong dan belagu. Yang ada malah orang menyingkir. Mereka malah mencari masjid yang lain. Iya kalau mereka kemudian mencari masjid yang lain. Kalau kemudian mereka memilih untuk berjamaah di rumah. Di rumah aja dah. Imamnya sombong. Itu panjang-panjang. Masa maghrib yang dibaca surat Al-Kahfi. Satu surat penuh. Orang ngedumel. Tidak ada kenikmatan yang bisa kita dapatkan dari berjamaah kalau seperti itu. Silaturahimnya akan menghilang, orang akan marah, orang akan menggerutu. Orang akan protes ke kita. Kalau kita nggak terima, ya akan jadi masalah. Ya sudah, saya besok ngusang imami, silakan cari yang lain. Marah, ya kan. Terganggu silaturahimnya itu. Ya. Jadi yang seperti ini kita harus tahu. Fa'idha sholat wahdahu, tapi jikalau engkau sendirian sholatnya di rumah, ya, entah tahajud, entah hajat, entah sholat witir di rumah, atau di masjid tapi sendirian, falyusolli kaifa syaa, silakan kau boleh sholat semaumu. Mau setengah jam boleh, mau 3 jam boleh, mau 4 jam boleh, mau dibaca Al-Baqarah penuh boleh. Rakaat kedua Ali Imran mau dibaca penuh boleh. Maghrib misalnya kan mau dibaca surat Al-Isra boleh. Mau dibaca surat Al-Kahfi boleh. Kalau sendirian. Kalau sendirian kita bisa ngukur tenaga. Ini saya kayaknya surat Yasin kepanjangan nih. Jangan dah ya. Al-Mulk saja atau Barok saja. Kita bisa memilah-milih sesuai dengan kemampuan kaki kita. Bebas namanya juga sendirian. Silakan, tidak ada aturan mau yang dibaca panjang, mau dibaca pendek, nggak jadi masalah mau sholat sendirian. Ini yang jadi persoalan adalah apabila kita sholat berjamaah.
Sementara ketika berjamaah, orang di belakang kita bermacam-macam kemampuannya. Ada anak kecil ya, yang dia nggak bisa lama. Kalau dia semakin lama, dia akan semakin, namanya anak tuh, dia akan memberontak. Dia akan mencari pelarian. Mungkin dia bisa main, mungkin dia bercanda dengan teman-temannya. Ya. Atau mereka di belakang kita ada orang tua. Ya. Wal kabiro, ada orang sudah tua. Ya. Yang sudah, dia tuh pengen ke masjid, pengen berjamaah. Cuma sampai di masjid, dia kadang-kadang malasnya karena imamnya nggak tahu diri. Kasihan. Dia gemeter, namanya orang sudah sepuh, sudah tua. Pakai tongkat dia jalannya. Ya. Maka ya lebih baik kalau sudah mampu, sudah tua, sudah lemah tenaganya, dhaif ya, sudah lemah. Dia kalau terpaksa harus berjamaah, kalau pengen dia berjamaah di masjid, ya dia bawa kursi ya. Kursi roda atau kursi biasa, atau dia bisa duduk seperti biasa ya. Tanpa kursi ya, duduk bersimpuh boleh. Tidak harus berdiri. Tidak harus berdiri kalau dia sudah nggak mampu. Selama dia masih mampu berdiri, ya bagusnya berdiri. Kalau nggak mampu, manfaatkan rukshoh yang ada. Dia boleh duduk ya. Dia bisa duduk, yang penting dia bisa datang ke masjid untuk berjamaah. Atau orang yang dhaif sudah lemah, dia berpenyakit umpamanya. Dia habis sembuh dari penyakit, dia baru dioperasi, dia nggak mampu untuk berdiri lama. Ini kan kalau berdiri lama bahaya. Sementara dia pengen berdiri. Dia pengen sholat umumnya orang, dia berdiri. Kan kasihan, imamnya nggak tahu diri. Akhirnya dia nggak mampu dari berdiri sampai duduknya itu. Wadal hajati, atau orang yang sedang punya hajat. Pokoknya yang di belakang itu bermacam-macam. Kalau berjamaah, di belakang kita tuh orang bermacam-macam. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tenaganya prima, ada yang tenaganya lemah. Ada yang mereka menahan hadas, ingin segera selesai. Ada yang mereka ingin segera pulang, di rumah ada tamu. Sedang sakit keluarganya, anaknya sedang sakit, dia ingin segera pulang ke rumah. Bermacam-macam. Maka kalau kita menjadi imam di daulat menjadi seorang pemimpin berjamaah, kita harus bijaksana. Kita harus benar-benar tahu kemampuan orang yang di belakang kita. Adapun jika kita shalah wahdahu, sendirian sholatnya, falyusolli kaifa syaa, silakan kau boleh semaumu. Ya. Jangan terbalik, sendirian yang dibaca Al-Ikhlas, Al-Kafirun, Al-Kautsar. Begitu berjamaah yang dibaca panjang-panjang. Ya. Surat Ibrahim, surat Yusuf, Yunus. Ini kan ada motif apa ini? Mestinya kalau sendirian dia sholatnya, silakan cari yang panjang-panjang. Kau nikmati sholatmu. Tapi saat kau bersama saudaramu berjamaah, terbalik. Ringankan, falyuhafif, ringankan. Jangan dibalik. Ketika sendirian, falyuhafif, ringankan. Begitu berjamaah, diberat-beratkan. Yang terbalik seperti itu kadang-kadang ya. Kalau sendirian tuh ina a'toina kal kautsar, ya, Al-Ikhlas yang pendek-pendek, ya. Wal asri. Pendek, kenapa? Sendirian, gak ada yang menilai. Begitu berjamaah dia menjadi imam, suaranya dibagus-bagusin, ditartil-tartilkan, dipanjang-panjangkan suratnya. Hati-hati, jangan-jangan kita dihinggapi penyakit riya. Ya. Kalau mau ya sedang sajalah, ketika sedang sendirian ya biasa saja. Ya. Ketika sedang berjamaah, yang dibaca ya biasa saja. Jadi tidak ada sesuatu yang kita tonjolkan. Ya. Ini biasanya orang kalau sudah para pesilat itu kalau baru menguasai 1-2 jurus itu kayaknya dia orang hebat banget itu. Ya. Selalu main jurus padahal dia baru menguasai 1-2 jurus. Ya. Begitu jadi pendekar sudah menguasai puluhan jurus, dia lebih kalem itu. Biasanya begitu ya. Dia lebih kalem, lebih anteng, lebih berwibawa tanpa harus pencilatan. Kalau dia baru belajar tuh biasanya begitu. Ya. Kalau masih baru belajar 1-2 jurus, dia goyaknya tuh sok jagoan sekali. Tapi ketika sudah ilmunya bertambah ya, udah banyak menguasai jurus-jurus yang lain, dia pendekar-pendekar kita tuh biasanya kalem itu. Bawaannya tenang, kalem, berwibawa, nggak menunjukkan bahwa dia pendekar. Pun demikian,
biasanya tuh orang kalau baru menguasai 2-3 ilmu ya, 2-3-4 kitab, itu perasaan sudah jadi orang yang hebat itu. Di pesantren dia baru 3 tahun tapi gaya kayak seperti orang yang pulang dari pesantren puluhan tahun. Malah biasanya kalau yang sudah puluhan tahun dari pesantren dia kalem, santai bawaannya itu. Kenapa? Sudah dapat ilmunya. Seperti padi ya, semakin banyak ilmunya akan semakin merunduk. Padi itu kalau masih belum berisi, bahkan masih sedikit, dia masih ngedengak ke langit itu ya. Tapi begitu berisi dia merunduk. Itulah mestinya kita. Syukur alhamdulillah kalau kita menjadi hafid ya. Kita menguasai 30 juz, kita hafal 30 juz, alhamdulillah itu bagus ya. Tetapi jangan sampai kita menjadi seorang hafid ya, menguasai Al-Qur'an, kemudian kita dipakai untuk sombong-sombongan. Kita pakai untuk gaya-gayaan ya, menjadi imam tidak tahu diri. Itu sangat dibenci oleh baginda